Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Refinas Rais. Saya dari mahasiswa UIN Araniri, jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang dasar sistem proteksi tenaga listrik. Materi ini sudah saya susun di dalam PowerPoint. Semua terdiri dari 12 slide. Yang mana slide pertama tentang pengertian sistem proteksi. Sistem proteksi adalah suatu sistem pengaman terhadap peralatan listrik yang diakibatkan adanya gangguan teknis. Gangguan itu apa-apa aja. Pertama dari gangguan alam, kesalahan operasi, dan penyebab yang lainnya. Kita lanjut. Fungsi sistem proteksi. Fungsi sistem proteksi ada 5. Yang pertama adalah 1. Untuk menghindari atau mengurangi kerusakan pengkat listrik akibat adanya gangguan atau kondisi abnormal listrik. Semakin cepat reaksi perangkat proteksi yang digunakan, maka akan semakin sedikitlah pengaruh gangguan terhadap kemungkinan kerusakan alat. Kedua, agar bisa memberikan pelayanan listrik yang baik kepada konsumen. 3. Untuk mengamankan manusia, terutama terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh listrik serta perangkat-perangkat listrik lainnya. 4. Sistem proteksi harus mampu menghentikan arus gangguan sebelum harus terbuat dari mencapai nilai yang berbahaya. Proteksi dapat dilakukan dengan skering atau circuit breaker. 5. Proteksi juga harus menghilangkan gangguan tanpa merusak peralatan proteksi itu sendiri. Baik, kita lanjut. Hal penting dalam perancangan sistem proteksi. Apa-apa aja hal penting? Semuanya sudah saya bagi menjadi 7. Yang pertama adalah selektivitas dan diskriminasi. 2. Stabilitas. 3. Kecepatan operasi. 4. Sensitivitas atau kepekaan. 5. Pertimbangan secara ekonomis. 6. Reliabilitas atau keandalan. 7. Proteksi pendukung. Dari 1 sampai 7 komponen ini masing-masing mempunyai maksudnya sendiri, pengertiannya sendiri. Apa pengertian dari yang pertama? Baik, kita lanjut ke pengertian pertama, yaitu selektivitas dan diskriminasi. Efektivitas suatu sistem proteksi tersebut dapat dilihat dari kemampuan sistem dalam mengisolir bagian yang mengalami gangguan saja, sehingga tidak mempengaruhi bagian yang tidak terkena gangguan yang tetap bekerja secara normal. Ini maksud dari selektivitas dan diskriminasi. Kita lanjut poin keduanya, yaitu stabilitas. Stabilitas adalah sifat yang tetap inoperatif apabila gangguan-gangguan terjadi di luar zona yang melindungi atau gangguan luar. Poin ketiga, kecepatan operasi. Semakin lama harus gangguan terus mengalir, maka semakin besar pula kemungkinan kerusakan pada peralatan. Sehingga diperlukan membuka bagian-bagian yang terganggu sebelum generator-generator yang dihubungkan sinkron kehilangan sinkronisasi dengan sistem. Waktu pembebasan gangguan yang tipikal dalam sistem-sistem tegangan tinggi yaitu 140 ms, di mana mendatang waktu ini hendak dipersingkat menjadi 80 ms, sehingga memerlukan relay dengan kecepatan yang sangat tinggi atau very high speed relaying. Masuk poin selanjutnya adalah sensitivitas kepekaan, yaitu besarnya harus gangguan agar alat bekerja. Harga ini dapat dinyatakan dengan besarnya harus dalam jaringan aktual, harus primer, atau sebagai presentasi dari harus kendur atau trafo harus. Lanjut poin selanjutnya, pertimbangan secara ekonomis. Dalam sistem distribusi, aspek ekonomis hampir mengatasi aspek teknis. Karena jumlah feeder, trafo dan sebagainya yang begitu banyak. Asal saja persyaratan keamanan yang pokok dipenuhi dalam suatu sistem transmisi, justru aspek teknis yang penting. Proteksi relatif mahal. Namun demikian pula sistem atau peralatan yang dilindungi dan jaminan terhadap kelangsungan peralatan sistem adalah fatal. Biasanya digunakan dua sistem proteksi yang terpisah, yaitu proteksi primer atau proteksi utama dan proteksi pendukung atau backup. Lanjut poin selanjutnya, reliabilitas atau keandalan. Sistem proteksi harus andal, mampu menghindari
tidak bekerjanya proteksi sebagaimana mesti, maloperation. Yang terakhir adalah proteksi pendukung. Proteksi pendukung terbagi 3. Yang pertama, 1. Proteksi pendukung backup merupakan susunan yang sepenuhnya terpisah dan bekerja untuk mengeluarkan bagian terganggu apabila proteksi utama tidak bekerja atau fail. 2. Sistem pendukung ini sedapat mungkin independen seperti halnya proteksi utama, memiliki trafo-trafo dan relay-relay tersendiri. Seringkali hanya tripping CP dan trafo-trafo tegangan yang demikian bersama oleh keduanya. 3. Tiap-tiap sistem proteksi utama melindungi suatu area atau zona sistem daya tertentu. Ada kemungkinan suatu daerah kecil di antara zona-zona yang berkaitan, misalnya antara trafo arus dan sirkuit breaker yang tak terlindungi. Dalam keadaan ini, sistem backup yang dinamakan remote backup harus mampu memberikan perlindungan karena berlapis dengan zona-zona utama. Itulah poin-poin tadi. Ada 7 poin. Itulah maksud dari pengertian dari 7 poin tersebut. Baik, ke slide yang terakhir adalah slide ke-12, yaitu komponen dalam sistem proteksi tenaga listrik. Apa aja komponen-komponennya? Yang pertama adalah circuit breaker atau CB atau sakelar pemutus, PMT, NFB, no fuse breaker. Yang kedua, relay. Yang ketiga, trafo arus atau suren transformer atau CT. Yang keempat, trafo tegangan atau potensial transformer atau PT. Yang kelima adalah kabel kontrol. Dan yang keenam adalah catu daya supply atau baterai. Baiklah, sekian dari saya. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman semua dalam materi ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan juga bagi teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.